Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam acara renungan harian pada hari ini. Renungan harian pada hari ini diambilkan dari Matius 7 ayat 1 sampai 12. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku yang mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberitahu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menjadi hidup yang singkat di dunia ini disertai dengan kebijaksanaan yang berasal dari Allah, yaitu firman-Nya yang kudus, mulia, dan benar. Pada bagian akhir dari rangkaian khotbah di bukit itu, Yesus mengajarkan kepada pendengarnya beberapa kebijaksanaan berelasi. Yang pertama, jangan menghakimi. Kebiasaan orang-orang yang berpenampilan rohani adalah melihat orang lain lebih berdosa daripada dirinya. Diri sendiri suka membesar-besarkan kesalahan orang lain dan mengkristisinya secara berlebihan. Dirinya tidak melihat betapa besarnya kesalahan sendiri. Dengan begitu, diri sendiri terlihat sebagai orang yang baik. Yesus menegur kemunafikan itu di dalam ayat 1-5. Yang kedua, Yesus memberitahu agar supaya pengajaran yang Dia sampaikan tidak diberitakan kepada orang-orang yang tidak dapat menghormati firman-Nya, karena mereka akan menolak, menyia-nyiakan, bahkan mungkin melecehkan firman-Nya dengan membantah dan menyerangnya. Ketiga, dalam hal berdoa, Yesus mengungkapkan kemurahan hati Allah Bapa kepada orang-orang sungguh-sungguh mencari dan meminta kepadanya. Allah pasti menjawab dengan memberi yang baik. Keseluruhan isi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah perintah supaya kita melakukan hal yang baik kepada orang lain jika kita ingin menerima perlakuan yang baik juga, di dalam Matius 7 ayat 12. Dengan demikian, kita perlu lebih bijaksana dalam menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain secara tidak adil. Kita tidak boleh bermaksud jahat kepada orang lain. Kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Intinya,
kita dilarang berbuat jahat. Mari kita perlakukan firman Tuhan atau berita Injil serta kebenarannya dengan penuh hormat. Kita tunjukkan keseriusan dalam menghayati firman Tuhan. Kita terus berharap kepada Allah untuk segala sesuatu. Percayalah bahwa semua yang Tuhan nyatakan itu baik bagi kita, dan hiduplah bijaksana sebagai orang Kristen. Marilah kita renungkan firman Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami selalu menghakimi orang lain. Kami selalu menilai orang lain. Kami selalu melihat kesalahan orang lain. Ajari kami Tuhan untuk menjalankan apa yang telah Kau firmankan kepada kami, untuk tidak selalu berbuat jahat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.